Halo semua, perkenalkan nama saya Dela Syifa. Saya dari Universitas Dian Nusantara dengan NIM 111222012. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi antar budaya. Apa itu komunikasi antar budaya? Komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran pesan, makna, dan simbol antara individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya berbeda, mencakup perbedaan bahasa, nilai, kebiasaan, dan cara pandang terhadap dunia. Ciri-ciri utamanya ialah melibatkan dua sistem budaya atau lebih dalam satu interaksi, dipengaruhi oleh nilai, norma, dan persepsi yang berbeda-beda, berpotensi menimbulkan kesalahpahaman bila tidak dikelola dengan baik, menuntut kepekaan dan adil setiap pihak yang terlibat. Mengapa komunikasi antar budaya itu penting? Untuk globalisasi dan mobilitas seperti migrasi, perjalanan, dan kerja lintas negara membuat interaksi antar budaya jadi keseharian. Pendidikan global, seperti pertukaran pelajar dan kelas internasional mempertemukan beragam budaya. Dunia kerja yang beragam dan media sosial teknologi. Elemen budaya yang mempengaruhi komunikasi ada nilai dan norma, ada dimensi budaya, ada bahasa, dan persepsi waktu dan ruang. Komunikasi nonverbal lintas budaya, contohnya ada kontak mata, ada gestur tangan seperti acungan jempol. Itu bisa bermakna positif di satu negara, tapi bisa menghina di negara lain. Jarak personal, ruang nyaman saat berbicara berbeda, lebih dekat di Amerika Latin, kalau orang Eropa biasanya lebih jauh. Sentuhan seperti berjabat tangan, berpelukan, dan cium pipi memiliki norma kesopanan yang berbeda-beda di tiap budaya. Ada high context atau konteks tinggi versus low context atau konteks rendah. Budaya high context. Ada pesan tersirat banyak bergantung pada situasi dan hubungan. Komunikasi tidak langsung demi menjaga harmoni. Contohnya ada negara Jepang, Tiongkok, Indonesia, dan negara-negara Arab. Dan budaya konteks rendah atau low context, ada pesan eksplisit disampaikan langsung dengan kata-kata, komunikasi yang to the point, dan fokus pada efisiensi. Contohnya ada USA, Jerman, Belanda, Skandinavia. Peran bahasa dalam komunikasi antar budaya. Pertama, bahasa sebagai alat utama komunikasi. Kedua, risiko miskomunikasi karena minimnya terjemahan. Dan ketiga, ada perbedaan makna. Seperti kata bisa dalam bahasa Indonesia berarti mampu, sedangkan dalam bahasa Layu dapat memiliki makna berbeda, sehingga bisa menimbulkan beberapa kesalahpahaman. Hambatan-hambatan dalam komunikasi antar budaya. Ada etnosentrisme, itu menilai budaya lain berdasarkan standar budaya sendiri sebagai satu-satunya yang benar. Ada stereotip dan prasangka, mengeneralisasi berlebihan tentang suatu kelompok yang menutup pemahaman terhadap individu. Ada hambatan bahasa, perbedaan kosakata, idiom, dan makna konotatif memicu kesalahpahaman besar. Dan terakhir, kecemasan dan ketidakpastian. Rasa nyaman saat berinteraksi dalam budaya asing dapat memicu sikap tidak pasti atau cemas. Adaptasi dan kompetensi komunikasi antar budaya. The culture awareness atau kesadaran budaya, kemampuan memahami dan menghargai perbedaan nilai, norma, serta kebiasaan budaya lain agar komunikasi berjalan efektif. Ada empati dan toleransi, kemampuan menempatkan diri pada sudut pandang orang lain dan menghormati perbedaan tanpa memberikan penilaian negatif. Ada mindset terbuka atau open-minded, sikap terbuka terhadap ide, kebiasaan, dan cara berpikir yang berbeda sehingga bisa memudahkan proses adaptasi dalam lingkungan multicultural. Ada persepsi dan nilai dalam komunikasi antar budaya. Persepsi, cara seseorang memahami dan menafsirkan suatu pesan berdasarkan pengalaman, lingkungan, dan latar belakang budayanya. Nilainya, prinsip atau keyakinan yang dianggap penting oleh suatu kelompok budaya dan menjadi pedoman dalam berperilaku serta berkomunikasi.
Contohnya, dalam budaya Indonesia, membangun hubungan yang akrab sebelum bahas bisnis sering dianggap penting. Sebaliknya, dalam beberapa budaya barat, komunikasi yang langsung pada inti pembahasan sangat dihargai dan dianggap efisien. Perbedaan ini dapat memicu kesalahpahaman masing-masing pihak jika tidak memahami persepsi budaya dari lawan bicaranya. Strategi komunikasi antar budaya yang efektif. Empathy. Kita harus berusaha memahami perspektif dan perasaan orang dari budaya yang berbeda. Menghindari asumsi. Kita tidak boleh mengeneralisasi seseorang hanya berdasarkan latar belakang budayanya. Mendengarkan aktif. Fokus penuh pada lawan bicara tanpa buru-buru menilai atau menyimpulkan. Pelajari dan adaptasi. Mempelajari norma, kebiasaan, dan nilai budaya lain sehingga kita dapat terbuka oleh budaya tersebut. Ini ada studi kasusnya. Contohnya dalam sebuah negosiasi bisnis, mitra asal Jepang berkali-kali menjawab iya saat diajak bekerja sama. Pihak Amerika menganggap itu sebagai tanda kesepakatan, padahal dalam budaya konteks tinggi atau high context, iya sering berarti ya, saya mendengar Anda, bukan saya setuju. Kesalahpahaman ini sempat menunda proses kerjasama selama berminggu-minggu. Pembelajaran yang bisa kita ambil, pesan yang sama bisa dimaknai sangat berbeda tergantung konteks budaya pendengarnya. Klarifikasi dan kepekaan budaya sangat penting agar kerjasama lintas budaya lancar. Solusinya, kesalahpahaman dapat diminimalkan dengan melakukan klarifikasi terhadap informasi penting itu. Selain itu, pemahaman terhadap perbedaan budaya dapat membantu menciptakan kerjasama yang lebih efektif dan lancar. Dampak globalisasi terhadap komunikasi antar budaya. Interaksi budaya semakin sering, masuknya peran teknologi dan media sosial, terus bisa terciptanya kolaborasi global, dan banyak juga tantangan-tantangan dari dampak globalisasi komunikasi antar budaya itu. Contoh pola komunikasi lintas budaya. Saya ambil salah satu, itu di Indonesia Jerman. Perbedaan dasarnya Jerman itu low context, sangat menghargai komunikasi langsung, tepat waktu, dan faktual. Indonesia kita itu high context, lebih mengutamakan keharmonisan relasi sebelum bahas inti persoalan. Dampak dalam kerjasamanya. Orang Jerman bisa dianggap kasar oleh orang Indonesia karena terlalu to the point. Sebaliknya, orang Indonesia bisa dianggap tidak profesional karena terlalu banyak basa-basi. Contohnya, di rapat orang Jerman langsung ke agenda, orang Indonesia biasanya ngobrol dulu buat bisnis. That's what we do usually. Kesimpulannya, komunikasi antar budaya menuntut kesadaran akan perbedaan nilai, bahasa, dan cara pandang. Pemahaman konteks budaya membantu mencegah kesalahpahaman dalam interaksi. Empati, mendengar aktif, dan keterbukaan adalah kunci komunikasi lintas budaya yang efektif. Dan terakhir, mempelajari budaya lawan bicara adalah langkah yang paling efektif untuk membangun komunikasi yang saling menghormati dan produktif. Terima kasih banyak.